Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku? Sehat semua ya? Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini Serdani akan membahas tentang tryout matematika guna menghadapi ujian sekolah ya, yaitu untuk kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja kita bahas ya nak ya. Soal pertama, hasil dari 2725 dikurangi 1347 dikurangi 886 ditambah 1248 adalah manakah yang terlebih dahulu kita kerjakan nak? Karena negatif dan positif posisinya sama-sama kuat, maka bisa kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri, paling kiri. Nah, di antara ini, antara pengurangan dan penjumlahan, karena di sini yang paling kiri adalah pengurangan, maka bisa kita kerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. Jadi 2325 dikurangi 1347, kita selesaikan terlebih dahulu. Pengurangan susun hasilnya adalah 1378. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan dengan 886. Jadi 1378 dikurangi 886. Hasilnya adalah 492. Baru yang terakhir adalah kita jumlahkan dengan 1248. Hasilnya adalah 1740. Jelas ya? Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Hasil pengerjaan dari 55 dikali 924 dibagi 22 adalah, nah di sini karena perkalian dan pembagian juga posisinya sama kuat, maka kita bisa kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Nah di sini antara perkalian dan pembagian bisa kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, sehingga jadi 924 dikali 55. Kita lakukan perkalian disusun, maka akan didapat hasilnya adalah 50.820. Langkah selanjutnya tinggal kita bagikan dengan 22. Hasil perkalian tadi 50.820 dibagi dengan 22, maka nanti ketemu hasilnya adalah 2310. Lanjut ya nak ya. Soal nomor 3. Hasil dari 561 ditambah dalam kurung negatif 87 dikurangi 617 sama dengan titik-titik. Nah, di sini yang kita kerjakan juga sama, karena sama-sama kuat penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan yang paling kiri dulu, yaitu penjumlahan. Cuman masalahnya penjumlahannya bertemu dengan pengurangan. Plus ketemu min. Kita waktu dulu pernah belajar tentang bilangan bulat, jika positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga kalau kita tulis ulang jadi 561 dikurangi 87 dikurangi 617. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ini dulu. 561 dikurangi dengan 87. Ketemu hasilnya adalah 474. Nah, baru kita lanjutkan 474 dikurangi dengan 617. Namun, karena pengurangannya adalah kecil dikurangi besar, maka nanti hasil akhirnya adalah negatif. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Kita pakai cara seperti biasa, kalau pengurangan kan bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Jadi 611 dikurangi 474. Cuman nanti hasil akhirnya harus diberi tanda negatif. Ya, kenapa? Karena tadi kan seharusnya pengurangan 474 dikurangi 617. Kecil kurangi besar, hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif 143. Lanjut ya nak ya. Berikutnya soal nomor 4. Hasil dari 32 dibagi negatif 4 dikurangi 6 kali negatif 2. Nah, di sini kita bisa selesaikan dua-duanya sekaligus, yaitu antara pembagian dan perkalian.
Jadi 32 dibagi negatif 4 dan negatif 6 dikali negatif 2. Nah, di sini lihat nak, 32 adalah bilangan positif, negatif 4 adalah bilangan negatif. Seperti yang tadi kita pelajari, bilangan bulat positif ketemu dengan negatif, maka hasil akhirnya adalah ya betul negatif. Dan 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Kita gabungkan jadi negatif 8. Selanjutnya negatif 6 dikali negatif 2. Negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Sementara 6 kali 2 adalah 12. Kalau kita gabungkan jadi positif 12 atau plus 12. Nah, dari sini tinggal kita selesaikan. Negatif 8 ditambah 12. Hasil akhirnya adalah yaitu positif 4, yaitu B. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 5. Nah, ini sudah mulai masuk ke soal cerita. Sebongkah daging beku bersuhu negatif 18 derajat Celcius. Daging beku tersebut diletakkan dalam panci dan dipanaskan di atas api kecil. Api mengeluarkan energi panas sehingga suhu daging beku naik sebesar 5 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan selama 12 menit adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, dari soal cerita ini kita cari terlebih dahulu kata kuncinya. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia, pastikan cari informasi penting ya. Nah, di sini juga sama, di matematika dan soal cerita ada informasi penting yang bisa kita garis terlebih dahulu sebelum nanti kita ubah ke rumus matematika. Apa saja informasi penting itu? Yang pertama adalah negatif 18 derajat Celcius. Kemudian ada kata naik. Lalu 5 derajat Celcius setiap 2 menit. Dan yang terakhir adalah 12. Nah, kita masukkan tadi yang negatif 18 ini, kita tulis terlebih dahulu. Tulis di sini. Langkah berikutnya di sini ada kata naik. Naik itu berarti artinya dijumlah atau dikurangi? Ya, dijumlah. Kemudian 5 derajat Celcius setiap 2 menit berarti bagaimana? 5, betul ya? Setiap, ada kata setiap berarti dikali. Nah, 5 dikali berapa? Apakah dikali 2 atau kali 12 atau kali yang lainnya? Kita periksa dulu ya nak ya. Nah, di sini dikatakan setiap 2 menit. Padahal daging dipanaskan selama 12 menit. Artinya dalam 12 menit, 2 menitnya kelipatan berapa kali? Artinya 2 kali berapa sehingga jadi 12? Iya betul, kali 6. Artinya 2 menitnya sudah berjalan sebanyak 6 kali selama 12 menit. Berarti 5-nya nanti tadi dikalikan bukan dengan 2, bukan juga dengan 12, tapi dikali dengan 6. Dari mana? Dari hasil pembagian antara 12 menit dibagi 2 menit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Kemudian soal yang lain kita tulis ulang sehingga jadilah negatif 18 ditambah 30. Berapa hasilnya? Yaitu 12 derajat Celcius. Atau kalau kalian bingung, gampangnya begini saja. Utang 18 dibayar 30. Logikanya berarti masih sisa. Betul ya nak ya? Sisanya adalah 12. Nah, sisa di sini adalah positif 12. Maka hasilnya adalah 12. Lanjut ya nak ya. Berikutnya soal nomor 6. Wah, ini sudah masuk ke bentuk pangkat dan akar pangkat 2. Hasil dari 24 pangkat 2 plus akar 324 adalah, yang kita selesaikan terlebih dahulu ini 24 pangkat 2, yaitu sama saja 24 dikali 24. Kita lakukan perkalian susun, maka hasil akhirnya adalah 576. Nah, 576 ini kita simpan dulu. Sekarang kita lanjut ke yang akar dari 324 terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita punya cara cepat, namun cara cepatnya ada syaratnya nih. Syaratnya adalah kalian harus hafal terlebih dahulu ini. Nah, yaitu tabel dari perpangkatan dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2.
Kalau kalian sudah hafal, ini enak anak-anak untuk menyelesaikan dengan cara cepat. Bagaimana cara cepatnya? Angka pertama adalah kalian fokus ke angka paling depan dulu, yaitu angka 3. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Carilah bilangan pangkat 2 yang hasilnya adalah 3. Tapi kalau tidak ada, cari yang hasilnya di bawahnya 3 dengan kelebihan. Nah, kalian lihat di mana kalian temukan? Iya, betul. Di angka 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 hasilnya 1. Loh, kok tidak pakai 2, kenapa? Karena kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Tadi seperti saya bilang, bilangannya harus pas 3 atau di bawahnya 3. Sementara kalau ini kan 4 kan ada kelebihan, jadi tidak bisa. Sehingga yang terpakai adalah 1. Terus angka berikutnya adalah kalian fokus di bagian belakang. Angka belakangnya adalah angka 4. Sekarang kalian yang di sini cari di sini bilangan pangkat 2 yang hasilnya adalah ada unsur angka 4-nya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada di angka 2, betul ya, karena 2 pangkat 2 hasilnya 4, tapi juga bisa 8. Kenapa? Kan 8 pangkat 2 hasilnya 64. Belakangnya sama-sama ada 4-nya. Berarti pilihan jawabannya antara 1, 2 atau 12 atau 18 sama lainnya 18. Jadi antara 12 atau 18. Nah, bagaimana caranya? Kalian cek, coba pakai 12. Bisakah? Apakah 12 pangkat 2 itu hasilnya 324? Kalian cek. Kalau ternyata setelah kalian kalikan 12 kali 12 hasilnya bukan 324, berarti bukan 12 jawabannya, melainkan jawabannya adalah 18. Nanti kalian bisa buktikan. Ya, begitu cara cepatnya. Sehingga tinggal kita jumlahkan tadi, 24 pangkat 2 kan 576, sementara AK 324 adalah 8. Tinggal kita jumlahkan saja, 576 ditambah 18, hasil akhirnya adalah 594. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nomor 7. Nah, ini ada soal cerita lagi. Sebuah kado berbentuk kubus dengan volume 5.832 cm3. Panjang rusuk kado tersebut adalah, nah, apa informasi penting yang ada di sini? Yang pertama adalah volumenya, yaitu 5.832. Sehingga untuk mencari panjang rusuknya, kan kita tahu volume kubus kan rumusnya sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kalau dibalik volumenya yang diketahui tapi sisinya ditanyakan, maka caranya adalah seperti pangkat 2 tadi, cuma sekarang pakai pangkat 3. Jadilah akar pangkat 3 dari 5.832 untuk mencari panjang rusuknya. Nah, ini juga caranya sama, kita bisa gunakan cara cepat, tapi syaratnya adalah kalian harus hafal juga tabel bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Setelah itu, seperti tadi caranya. Angka paling depan dulu. Carilah bilangan pangkat 3 yang hasilnya adalah 5 atau di bawahnya 5 kalau nggak ada pas 5. Nah, di sini yang sesuai adalah angka 1. 1 pangkat 3 1. Kenapa bukan 2? Karena 2 pangkat 3 sudah 8. Nah, kan mintanya 5, ini 8. Kelebihan, jadi pakainya 1. Nah, jadi itu. Terus angka berikutnya adalah lihat yang belakangnya. Cari bilangan pangkat 3C atau bilangan kubik yang hasilnya di belakangnya ada angka 2-nya. Nah, ternyata ada di 8. Kenapa? Karena 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Belakangnya ada angka 2-nya. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 5.832 adalah 18 cm. Lanjut ya, nak ya. Berikutnya, FPB dari 18, 56, dan 64 adalah, nah di sini FPB kalian bisa menggunakan font faktor. Tapi, sebenarnya akan berikan cara singkat buat kalian juga, tapi kalian bisa paham, yaitu menggunakan metode petak sawah. Bagaimana caranya? Kita tulis terlebih dahulu angka-angka yang mau di FPB-kan, 18, 56, dan 64. Lalu kita mulai buat petaknya. Nah, kemudian nanti di sebelah sini yang ditunjukkan dengan anak panah, ini kita isi dengan pembagi bilangan yang bisa membagi 3 bilangan ini sekaligus. Syaratnya adalah pembagi bilangan ini harus bilangan prima yang dimulai dari angka 2. Berarti bisa 2 atau 3
atau 5, atau 7, atau 11, atau dan seterusnya. Nah, di sini coba kita gunakan angka 2 terlebih dahulu. 18 dibagi 2 ternyata bisa, hasilnya adalah 9. 56 dibagi 2 ternyata juga bisa, hasilnya adalah 28. Kemudian 64 dibagi 2 juga ternyata bisa, hasilnya adalah 32. Nah, selanjutnya sebelum kalian buat petak di bawahnya lagi, kalian cari ini kira-kira ada enggak ya bilangan prima seperti tadi 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya yang bisa membagi 3 bilangan ini sekaligus. Jadi jaringannya bisa dibagi oleh satu bilangan itu. Kalau 2, oke lah, ini bisa 28 bisa jadi 2, 32 bisa jadi 2, tapi tidak bisa bagi 9. Bagaimana dengan 3? Kalau 3, oke lah, 9 bisa dibagi 3, tapi 28 dan 42 tidak bisa dibagi 3. Berarti ya sudah, berhenti sampai di sini. FTB pada menggunakan metode petak sawah akan berhenti ketika 3 bilangan ini tidak bisa dibagi lagi sekaligus. Berarti karena dia 3-3 nggak bisa dibagi lagi sekaligus, sudah berhenti di angka 2. Berarti inilah FTB-nya, yaitu 2. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9, urutan pecahan dari terbesar yang benar. Nah, dalam hal ini Sardani akan mengambil sampel di kunci jawaban A. Walaupun mungkin belum tentu jawabannya A ya, tapi Sardani hanya ambil sampel. Itu ada angka 68%, kemudian 5/8, kemudian 16/30, dan terakhir adalah 0,8. Nah, di sini untuk mengurutkannya, Sardani paling mudah adalah jika ini diubah ke bentuk persen semua. Nah, di sini 68% sudah persen, jadi tidak usah kita kotak atik. Sementara 5/8 kita ubah ke bentuk persen. Caranya adalah 5/8 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 62,5%. Selanjutnya, yang 16/30 nya ini juga Sardani akan ubah ke bentuk persen. Caranya tinggal kita kali dengan 100. 16/30 dikali 100, hasilnya adalah 52,8. Dan yang terakhir 0,8 dan diubah ke bentuk persen juga sama, dikali 100, hasilnya adalah 80%. Nah, dari sini kita tinggal urutin aja nih dari yang terbesar. Ternyata dari yang terbesar dimulai dari 0,8. Kenapa 0,8 itu setara dengan 80%, yang paling tinggi ini. Nah, berikutnya yaitu 68% sendiri. Berikutnya 5/8. Kenapa? Karena 5/8 mewakili 62,5%, di bawahnya 68%. Dan yang terakhir adalah 16/30. Karena 16/30 mewakili 52,8%. Nah, dengan kalian lihat susunan urutan seperti ini, tinggal kalian urutkan dari yang terbesar ke kecil, maka ketemu jawabannya adalah yang C, 0,8, kemudian 68%, kemudian 5/8, dan yang terakhir adalah 16/30. Jelas anaknya? Mari kita lanjutkan. Nomor 10. Hasil dari 2/5 ditambah 1,2 dikurangi 80% adalah. Nah, kalian lihat di sini kunci jawabannya bentuknya adalah pecahan biasa semua. Maka kita ubah semua yang ada di sini soal bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 2/5 sudah bentuk pecahan biasa, biarkan. Maka yang kita ubah adalah 1,2. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa, jadi 12/10. Kemudian 80%, kalau kita ubah jadi bentuk pecahan biasa, jadi 80/100. Tinggal kita olah. 2/5 ditambah 12/10 dikurangi 80/100. Nah, seperti ini penyelesaiannya bagaimana? Kita samakan dulu yang bawahnya penyebutnya. Kita samakan 5, 10, dan 100 akan sama, atau KPK-nya adalah 100, sehingga semua bisa ke bentuk per 100. 2/5 jadi 40/100, 12/10 jadi 120/100, dan 80/100 jadi tetap 80/100. Karena yang bawah udah sama, kita tinggal jumlahkan dan kurangkan yang bagian atas. 40 ditambah 120 dikurangi 80, maka hasilnya adalah 80%. Tapi karena 80% ini tidak ada di sini jawabannya, maka bisa kita sederhanakan.
yaitu sama-sama bisa dibagi 20. 80 bagi 20 adalah 4, 100 bagi 20 adalah 5. Maka hasil akhirnya adalah 4/5. Lanjut ya nak ya. Nomor 11. Hasil dari 1/2/3 dikali 24% adalah, nah di sini paling mudah juga diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 1/2/3 ini adalah pecahan campuran. Jika kita ubah jadi pecahan biasa, hasilnya adalah 5/3. Sementara 24% jika jadikan pecahan biasa jadi 24/100. Tinggal kita kalikan 5/3 dikali 24/100. Bisa coret silang antara 3 dengan 24 dengan dibagi 3 semua, dan 5 dan 100 dengan dibagi 5. Nah, ketemu hasilnya adalah 8/20. Nah, 8/20 jika kita buat jadi pecahan desimal jadi 0,4. Oke, jelas ya nak ya. Kita lanjutkan ke nomor 12. Nah, ini soal cerita lagi. Pak Hono mengerjakan perbaikan selokan. Ia menggunakan campuran semen dan pasir dengan perbandingan 3:8. Jika berat semen yang digunakan 24 kg, berat pasir yang harus dicampurkan Pak Hono adalah, nah untuk ini kita cari informasi penting saja, apa saja, yaitu yang pertama adalah semen. Nah, semen dalam angka perbandingan yang 3 atau yang 8? Iya, dalam angka perbandingan berarti yang 3. Kemudian dalam kenyataannya, dalam angka kenyataannya berat semen berapa kilogram? Tahu di sini adalah 24 kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah berat pasir. Nah, berat pasir berarti dalam hal ini adalah dalam angka perbandingan, yaitu angka 8. Nah, di sini penyelesaiannya adalah karena yang diketahui adalah semen, di sini angka perbandingannya 3, maka 3 kita tulis terlebih dahulu. Lalu ini sebagai penyebut dalam bentuk pecahan. Nanti yang bagian atasnya adalah yang ditanyakan, yaitu pasir. Di sini angka perbandingannya adalah 8. Nah, karena sudah diketahui yang nyatanya berat semen adalah 24 kg, tinggal kita kalikan dengan 24. 3 dengan 24 bisa dicoret, sama-sama dibagi 3. Tinggal 8 dikali 8, hasilnya adalah 64 kg. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Pria memiliki pita sepanjang 2,5 meter. Pria menggunakan 16 cm pita tersebut untuk menghias kado. Juan juga menggunakan pita Misia untuk menghias kadonya. Jika panjang pita yang tersisa 26 cm, pita yang menggunakan Juan adalah, nah kita lihat informasi penting apa yang diketahui. Yang pertama adalah 2,5. Nah, karena ini mintanya dalam satuan cm, maka kita ubah dari meter ke cm. Masih ingat ini bentuk tangga satuan ukuran panjang? Masih ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Atau kalau sudah ke bentuk yang mudah diingat adalah kucing hitam dalam mobil dipanggil cuman meong-meong. Setiap turun satu tangga dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10. Kita lihat yang 2,5 meter dibagi cm, meter ke cm, di sini ternyata turun 2, berarti dikali 100. Berarti 2,5 kali 100 hasilnya adalah 250. Kemudian apalagi diketahui informasinya? Ada kata menggunakan. Kalau menggunakan berarti ditambah atau dikurang? Ya, dikurang. Kurangi 16 desimeter. Desimeter ke centimeter. Di sini berarti turun 1. Jadi 16 tinggal dikali 10. Hasilnya adalah 160. Kemudian apalagi diketahui? Oh, ada kata menggunakan lagi, yaitu juan. Jadi dikurang lagi. Cuman juan ini menggunakan berapa senti kita belum tahu, maka kita bisa menggunakan huruf dulu. Pakai huruf. Langkah berikutnya adalah apalagi informasi yang diketahui? Ada kata tersisa, berarti sama dengan
26 cm. Berarti sama saja dan ditulis rumus matematikanya jadi 250 dikurangi 160 dikurangi N sama dengan 26. Nah 250 dan 160 bisa kita selesaikan dulu, hasilnya adalah 90, sehingga 90 dikurangi N hasilnya adalah 26. Itu artinya 90 dikurangi berapa hasilnya 26. Nah untuk mencari berapanya itu adalah dengan cara N sama dengan 90 dikurangi 25. Hasilnya adalah 64. Berarti kita yang digunakan acuan adalah 64 cm. Jelas ya, kita lanjut. Sebuah taksi mengantarkan penumpang dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota tersebut 30 km. Jika kecepatan taksi 50 km per jam, waktu tempuh taksi tersebut adalah apa saja informasi yang penting yang dapat kita peroleh dari soal. Yang pertama adalah jarak, yaitu 30 km. Berikutnya kecepatan taksi, yaitu 50 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Nah, masihkah kalian ingat ini? Segitiga ajaib rumus JKW atau jarak kecepatan waktu. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah waktu, maka kita bisa gunakan yang ini, dimana yang W-nya kita tutupi dengan tangan, sehingga nanti seperti ini, tinggal tersisa huruf J dan K. Karena atas dan bawah berarti dibagi. Jadi W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Yaitu 30 dibagi 50 hasilnya adalah 0,6 satuannya jam. Padahal di soal ini kunci jawabannya mintanya satuan menit, berarti yang jam kita ubah ke satuan menit semua. 1 jam berapa menit? Nah, masih ingat tabel ini juga ya, tabel tanggal satuan ukuran waktu, dimana jam kemarin kan turun 1 langkah. Kalau turun 1 langkah berarti dikali 60, sehingga hasilnya adalah 0,6 kali 60, hasilnya adalah 36 menit. Jelas anak ya. Oke, berikutnya 15 pada sebuah peta, jarak rumah ini ke sekolah adalah 12 cm. Jika skala peta adalah 1:7.500, berapakah jarak sebenarnya rumah ini ke sekolah? Informasi penting apa yang kita peroleh? Yang pertama adalah jarak peta, yaitu 12 cm. Berikutnya skala peta, yaitu 1:7.500, atau boleh juga kita tulis seperti ini, 1/7.500. Jadi yang namanya skala itu angka 1 dan 7.500 nya diperhitungkan ya, bukan 7.500 nya saja, tapi satunya juga jadi bentuknya seperti ini, 1/7.500. Kemudian tanyakan adalah jarak sebenarnya. Untuk menentukan jarak sebenarnya, nah seperti ini hasilnya. Karena yang kita cari adalah jarak sebenarnya, maka yang kita pakai adalah yang ini, mana CB kita tutup dengan tangan sehingga tersisa CB dibagi S, jarak peta dibagi skala, atau 12 dibagi 1/7.500. Nah di kelas 5 kita belajar nih, kalau ada pembagi bentuk pecahan maka bisa kita ubah jadi bentuk perkalian, tapi syaratnya 1/7.500 ini kita balik jadi 7.500 per 1. Nah, kita selesaikan 12 kali 7.500 hasilnya adalah 90.000 cm. Cuman karena mintanya meter, maka ketika di cm ke meter naik tangga sebanyak 2, berarti nolnya dikurangi 2. 90.000 nolnya kurangi 2, hasilnya adalah 900 meter. Jelas anak ya. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan bangun data berikut. Ini ada gabungan bangun. Luas bangun gabungan di atas adalah, nah untuk menentukan ini kita bagi 2 dulu bangunnya, yaitu bangun pertama dan bangun kedua. Langkah berikutnya adalah kita isikan sisi-sisi yang belum terlihat angkanya tapi ada hubungan, yaitu yang ini, sisi HG 5 cm, kemudian sisi FE 5 cm, CD juga 5 cm,
AB adalah 5 cm. Sehingga kita selesaikan luas bangun yang pertama, yaitu persegi panjang. Bentuknya adalah persegi panjang, biar kita panjang kali lebar. Panjangnya di sini adalah 11 cm, lebarnya adalah 5 cm, berarti 11 kali 5 hasilnya adalah 20 cm. Berikutnya luas kedua, bentuknya persegi. Rumusnya persegi adalah sisi kali sisi. Karena sisinya 5, berarti 5 kali hasil akhirnya adalah 20. Di sini karena ada kata gabungan, berarti yang namanya gabungan berarti di total atau ditambah. Hasilnya adalah 80 cm persegi. Jelas ya nak ya? Berikutnya nomor 17. Pak Endro membuat ornamen dengan menggabungkan dua belah ketupat yang berukuran sama besar seperti ini. Dimana ini adalah bangun, iya, bangun belah ketupat. Ada 3 belah ketupat. Yang pertama ini satu yang besar, yang kedua juga yang besar, yang ketiga adalah yang putih kecil. Dan masing-masing diameter pada belah ketupat pertama dan kedua bernilai 12 cm. Terus bagian yang diarsir akan ditutup dengan motif batik. Luas bagian yang tidak diarsir berarti bagian yang ininya ya, ini adalah 18 cm persegi. Luas bagian yang akan ditutup dengan motif batik adalah, untuk penyelesaiannya, yang pertama ini dulu yang di garis merah ya nak ya, ada belah ketupat pertama ini yang mana diameternya masing-masing bernilai 12 cm. Sehingga luas pertama adalah 12 kali 12. Seperti halnya luas belah ketupat maupun yang lain, rumus luaskan adalah diagonal 1 kali diagonal 2 baru dibagi 2. Sama ini 12 kali 12 bagi 2. Tapi tidak berhenti di situ. Karena ada luas bagian yang tidak diarsir 18 cm, maka harus dikurangi 18, yaitu yang hijau ini. Kita selesaikan terlebih dahulu. 12 kali 12 bagi 2 hasilnya adalah 72, kurangi dengan 18 hasilnya adalah 54. Berikutnya luas yang kedua. Luas kedua di sini yaitu sama, bentuknya juga belah ketupat, jadi rumusnya juga sama, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, 12 kali 2 dibagi 2, 12 kali 12 dibagi 2. Kemudian karena ada bagian yang tidak diarsir yaitu yang hijau ini, maka nanti dikurangkan dengan 18 dibagi 3. Hasil akhirnya adalah 72 dikurang 18, 54. Nah, maka luas bagian yang akan ditutup sama saja luas gabungan dari luas pertama dan luas kedua. Sehingga kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 108. Ya. Oke, berikutnya nomor 18. Nah, di sini adalah bangun lingkaran yang diketahui sudut pusat lingkarannya di sini yaitu QPR adalah siku-siku atau 90 derajat, dan diketahui jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas juring. Nah, untuk mencari luas juring, masih ingat kan rumusnya, yaitu sudut pusat dibagi sudut satu keliling lingkaran dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, dalam hal ini karena sudut pusatnya 90, maka sedang ditulis ini 90 per satu sudut keliling lingkaran adalah 360. Jadi 90 per 360 dikalikan dengan luas lingkaran, yaitu 3,14 kali 10 kali 10 atau Pi kali R kali R. Karena R nya 10 maka Pi nya pakai 3,14. Nah, 90 per 360 jika kita sederhanakan hasilnya adalah 1/4, sehingga dikali dengan luas lingkaran yaitu 314 kali 10 kali 10 adalah 314. Maka hasilnya adalah 314 dibagi 4, yaitu 78,5 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ya nak ya, ke nomor 19.
Perhatikan gambar berikut ini. Ini juga masih sama lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Pertanyaan adalah sebuah lingkaran mempunyai panjang jari-jari 50 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah, rumusnya keliling lingkaran adalah, jika diketahui jari-jarinya, kita cari terlebih dahulu diameternya, yaitu jari-jari dikali 2 atau 50 dikali 2 hasilnya adalah 100. Dari sini maka bisa masukkan ke rumus lingkaran, yaitu pi kali diameter, sama saja 3,14. Kenapa? Karena diameter maupun jari-jarinya bukan kelipatan 7, dan juga pi nya bisa diketahui nih di soal, pi 3,14 dikali 100, hasil akhirnya adalah 314 cm. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, di soal nomor 20 ini adalah lingkaran tapi tidak penuh. Kira-kira bangun apa ya? Yaitu bangun 3/4 lingkaran, dimana diketahui jari-jarinya adalah 14 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas bagian lingkaran di atas atau luas 3/4 lingkaran ini. Nah, sebagaimana kita ketahui rumus luas lingkaran kan P kali R kali R. Tapi karena yang ditanyakan adalah 3/4-nya, maka di depannya P kita berikan 3/4. Nah, baru kali P kali R kali R. Dan di sini karena jari-jarinya 14, maka P-nya bisa kita gunakan 22/7. Jadilah 3/4 dikali 22/7 kali 14 kali 14. Maka hasil akhirnya adalah 462 cm per segi. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 21. Nah, di sini ada bangun balok yang tersusun atas kubus satuan. Yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, volume balok, kita lihat ada berapa panjangnya? 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ketahui panjang baloknya adalah 8 kubus satuan atau 8 kotak. Berikutnya, syaratnya volume kan harus ketahuan panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya sudah diketahui 8 kotak. Sekarang lebarnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti lebarnya ada 4 kotak. Yang terakhir adalah tingginya, kita hitung 1, 2. Berarti tingginya ada 2 kotak. Sehingga volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya adalah 8 dikali 4 kali 2, yaitu 64 kubus satuan. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan soal nomor 22. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan kedalaman 8,5 cm. Seperempat bagian bak tersebut tidak diisi air. Volume air dalam bak penampungan tersebut ada titik-titik liter. Kita cari informasi penting. Yang pertama adalah bak penampungan yang berbentuk balok. Seperti ini contohnya ya. Kemudian berikutnya yang diketahui adalah panjangnya 18 cm. Kemudian lebarnya 12 cm dan kedalaman atau tingginya adalah 8,5 cm. Sementara diketahui juga seperempat bagian bak tersebut tidak terisi air. Berarti seperempatnya segini ya anaknya. Nah, yang ada warna merah ini, seperempat bagiannya tidak diisi air. Berarti kalau yang ditanyakan adalah volume air, berarti logikanya kalau seperempat bagiannya tidak terisi air, yang terisi air ada berapa bagian? Iya, betul. Yang terisi air adalah 3/4 bagian. Ya sudah, berarti volume balok sama saja, panjang kali lebar kali tinggi, tapi ditambahin dikali 3/4 karena yang diisi air adalah 3/4 bagian. Sehingga volume sama dengan 3/4 kali P kali L kali T. 3/4 kali 18 kali 12 kali 8,5. 4 dengan 12 nya bisa kita coret silang, sama-sama bisa dibagi 4 maaf, maka hasil akhirnya adalah 1377 liter. Jelas anak ya? Kita lanjutkan nomor 23. Nah,
Perhatikan gambar bangun ruang berikut. Jika jaring-jaring di atas membentuk kubus, jadi ini adalah jaring-jaring kubus dalam bentuk yang berbeda, maka pasangan alas dan tutup yang tidak tepat, di sini ada kata ini, perhatikan, tidak tepat, berarti kita cari jawaban yang salah. Kita cek antara A dan E. Jika nanti kita lipat-lipat bentuknya, ternyata mereka adalah pasangan alas dan tutup, berarti ini yang benar jawabannya, bukan, ada nyarinya jawaban yang salah. Lalu C dan F juga nanti kalau dilipat ternyata mereka adalah pasangan alas dan tutup. B dan D juga termasuk pasangan alas dan tutup ketika nanti dilipat membentuk kubus. Maka jawaban yang salah sekaligus jawaban kuncinya adalah A dan B. Karena jika mereka dilipat, mereka bukan pasangan alas dan tutup, tapi alas dan sampingnya atau tutup dengan sampingnya. Jelas anak ya? Baiklah, kita lanjutkan ya anak-anak. Soal nomor 24. Luas permukaan limas persegi jika panjang sisi alasnya 10 cm dan tinggi segitiganya 13 cm adalah, kita lihat dulu informasi penting apa di soal cerita ini yang ada. Yang pertama adalah limas persegi. Nah, bentuknya seperti ini, di mana limas alasnya berbentuk persegi. Berarti bawahnya ini sisi-sisinya sama panjang. Yaitu berapa sisinya? Diketahui 10 cm. Kemudian tinggi segitiganya yaitu ini bernilai 13 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas, maka ini ada hubungannya dengan jaring-jaring dari limas persegi. Dimana kalau ini limas ini kita bongkar bentuknya seperti ini, dimana ada jaring-jaring limas persegi terdiri atas 1 persegi sebagai alasnya dan 4 segitiga sebagai dindingnya ya. Kemudian tinggal kita cari luas permukaan adalah luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, di sini luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, sementara luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan data yang ada ke rumus, di mana sisi kali sisi yaitu 10 kali 10 ditambah 4 kali dalam kurung setengah kali alasnya 10, tingginya 13. Lalu bisa kita coret silang pada luas segitiga. Dan jika kita lanjutkan, hasil akhirnya adalah 360. Berasal dari 100 untuk luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga yaitu 4 kali 65. Yaitu 260. 100 tambah 260 hasilnya adalah 360 cm persegi. Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 25, perhatikan gambar bangun di bawah ini. Ini adalah bangun gabungan yang terdiri dari bangun kubus dan balok, di mana kubus ini sebagai bangun pertama, sementara balok sebagai bangun kedua. Nah, pada kubus diketahui sisi-sisinya adalah 8 cm dan pada balok panjangnya 10, lebarnya 8 dan tingginya 4 cm. Sehingga volume total adalah volume pertama ditambah volume kedua. Volume pertama yaitu sisi kali sisi kali sisi, volume kedua panjang kali lebar kali tinggi. Sisi kali sisi kali sisi bisa kita gantikan dengan 8 kali 8 kali 8. Sementara panjang kali lebar kali tinggi kita gantikan dengan 10 kali 8 kali 4 sesuai data yang ada di gambar. Maka ketemu hasilnya adalah 512 ditambah 320, sehingga volume gabungannya adalah 832 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jelas ya anak ya? Kita lanjutkan nomor 26. Nah, ini adalah bentuk koordinat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ada koordinat di mana koordinat X dan Y. X itu adalah koordinat yang mendatar atau tidur, sementara Y adalah koordinat yang tegak atau berdiri. Jika KLMN membentuk bangun layang-layang, koordinat titik N adalah, nah kita hubungkan terlebih dahulu. Garis dari K ke L dulu, L ke M. Nah, ini kan kalau kita lihat seperti separuhnya layang-layang. Berarti supaya full layang-layang jadinya harusnya seperti ini. Nah berarti titiknya ada di sini nih anak-anak. Titik N. Berapa koordinatnya? Yaitu negatif 2 dan 6. Jadi dalam membaca koordinat itu
dari sini dulu ya nak, dilihat dari koordinat X nya dulu, dari titik ini yaitu 2, baru setelah itu koordinat Y nya yaitu 6, sehingga jawabannya adalah negatif 2,6. Jangan sampai kebalik ya nak ya, bukan Y dulu baru X, tapi X dulu yang tidur dulu baru yang Y yang berdiri. Jawabannya adalah negatif 2,6. Saya lanjutkan ya. Soal nomor 27, sekeranjang mangga ditimbang beratnya, hasil penimbangan dibulatkan ke satuan gram terdekat seperti data di sini. Nah, dari data ini kalau dibuat dari bentuk tabel bagaimana? Nah, syaratnya adalah dalam tabel berat mangga harus urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti kita urutkan dulu nih. Yang pertama yang paling kecil ini ya. Seberat 200 gram ada 6 mangga. Berikutnya yaitu yang ini. Seberat 260 gram ada 7 mangga. Berikutnya yang ini. Seberat 280 gram ada 5 mangga. Lalu seberat 300 gram ada 8 mangga. Dan yang terakhir seberat 310 gram ada 2 mangga. Jadi yang tepat sesuai dengan tabel adalah kunci jawaban yang C. Jelas ya nak ya? Oke, berikutnya. Berikut adalah data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 6 sesuai tabel. Nah, dari tabel akan dibuat diagram batangnya. Bagaimana caranya? Tinggal kita lihat saja. Futsal 10, berarti yang sesuai adalah yang ini. Futsal ada 10. Berikutnya, karate ada 9 siswa. Nah, ini sesuai ini. Berikutnya, robotik ada 6 siswa. Nah, yang sesuai ini. English Club ada 8 siswa ya, dan biola ada 7 siswa. Berarti dari tabel ini yang sesuai adalah diagram batang yang D. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nomor 29 di bawah ini adalah data tinggi badan dari 12 siswa seperti yang ada di gambar ya. Median dari data. Nah, di sini ada kata median. Median itu berarti kalau kita belajar kemarin adalah tentang nilai tengah. Tapi dari data yang sudah diurutkan, sekali lagi saya bilang, dari data yang sudah diurutkan. Berarti kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Siapa sih? Ini 121. Berikutnya 123. Lalu 125. 125 lagi. 126. Lalu 128. Berikutnya 132. Lalu 154, 156, 165, 172, dan terakhir adalah 175. Nah, karena datanya ini adalah data genap, maka kita cari dua nilai tengahnya. Bagaimana caranya? Dengan menghilangkan pasangan awal dan akhir. Seperti ini. Maka didapat nilai tengahnya adalah 128 dan 132. Maka untuk mencari mediannya tinggal kita jumlahkan nilai tengahnya ini, kemudian dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 130. Maka median datanya adalah 130 cm. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 30, tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika pelajaran matematika. Ya, nilai ulangan mata pelajaran matematika siswa kelas 6. Modus nilai siswa. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Dibuktikan dari sini dengan banyaknya siswa yang paling banyak muncul, yaitu ini sebanyak 8 siswa. Nilainya berapa? 7. Berarti modus nilainya adalah 7. Jangan sampai kebalik ya. Jadi 8 ini menyatakan 7-nya muncul sebanyak 8 kali. Berarti ini adalah modusnya, yaitu 7. Karena muncul sebanyak 8 kali. Jadi yang dipakai 7-nya, bukan 8-nya ini, tapi 7-nya ini. Ya. Oke, berikutnya. Nomor 31, pada pukul 8.20, bus Ramayana dan bus Mahabharata berangkat bersama dari terminal. Bus Ramayana berangkat dari terminal setiap 20 menit sekali. Bus Mahabharata berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Bus Ramayana dan bus Mahabharata akan berangkat bersama lagi dari terminal pada pukul. Nah, di sini info pentingnya apa? Yang pertama adalah keberangkatan 8.20. Lalu
Bus Ramayana setiap 20 menit sekali, Mahabharata 30 menit sekali, dan berangkat bersama-sama. Nah, kalau ada kata berangkat bersama-sama, berarti kita sebenarnya mencari KPK. Dari siapa? Dari 20 dan 30. Nah, seperti tadi pakai petak sawah. Kita bagi dulu dengan 2. 20 bagi 2, 10. 30 bagi 2, 15. Ternyata 10 dan 15 masih bisa dibagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Nah, bedanya kalau FPB seperti yang kita pelajari tadi, itu berhenti sampai di sini. Kenapa? Sampai di 5. Kenapa? Karena setelah itu tidak ada bilangan yang bisa membagi 2 dan 3 sekaligus. Cuman karena di soal ini kita disuruh mencari KPK, maka kita lanjutkan sampai dua-duanya nanti bernilai 1. Berarti ini masih bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 kan tidak bisa, biarin saja, tetap 3. Kemudian bagi 3, 1 sudah tetap 1. 3 dibagi 3, 1. Lalu langkah berikutnya adalah kita himpun nilai-nilai yang ada sebelah kiri ini, yang warnanya biru. Ini untuk mencari KPK. Tinggal kita kalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 60 menit setara dengan 1 jam. Sehingga mereka akan berangkat bersama-sama lagi pukul 8.20 ditambah 01.00 atau mewakili 1 jam. Hasilnya adalah 9.20. Ya. 9.20. Lanjut ya anak ya. Nomor 32. Pak Tony memanen buah mangga. Nah, di sini ada kata buah mangga. Nah, buah mangga itu karena hasil panenan belum diutak-atik sama sekali, berarti masih full ya. Kalau ibarat kata itu bagian, berarti masih 1 bagian. Ya. Ternyata 3/5 bagian hasilnya dijual. Ada kata dijual, berarti dikurangi. Dikurangi dengan siapa? 3/5 bagian. Jadi 1 dikurangi 3/5. Terus selanjutnya, sebanyak 0,24 bagian dibagikan ke tangga sekitar. Atau dengan kata lain selain dibagikan adalah diberikan. Nah, kalau diberikan berarti dikurangi lagi, yaitu dengan dikurangi 0,24. Nah, yang ditanyakan adalah sisanya. Berarti sisa hasil pengurangan dari 1 dikurangi 3/5 dikurangi 0,24 ini berapa? Tapi dalam bentuk desimal. Berarti kita ubah dulu ke bentuk desimal nih. 1 tetap 1, 3/5-nya kita ubah bentuk desimal jadi 0,6 dikurangi 0,24. Maka ketemu hasil akhirnya adalah 0,16 bagian. Jelas ya? Kita lanjut nomor 23. Seorang tukang bangunan akan mengecat tembok seluas 72 meter persegi. Ia mempunyai 8 ember cat, masing-masing berisi 5000 cc cat tembok. Jika setiap meter persegi membutuhkan 500 cc cat tembok, berapa banyak cat tembok yang tersisa? Cc itu artinya apa sih? Cc itu artinya cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, info yang kita ketahui yang pertama adalah Pak tukangnya ini punya 8 ember yang masing-masing, berarti kalau ada kata masing-masing berarti dikali dengan 5000. Terus selain itu, dia akan mengecat tembok seluas 72 meter persegi, di mana setiap ada kata setiap juga, setiap meter persegi membutuhkan 500 cc, berarti 72 dikali 500. Terus yang ditanyakan adalah banyaknya cat tembok yang tersisa, berarti kita tinggal kurangkan saja antara 8 ember cat yang dipunyai Pak tukang dengan cat yang akan digunakan untuk mengecat tembok seluas 72 meter persegi. Seperti ini, maka ketemu 40.000 dikurangi 36.000, hasilnya adalah 4.000 cc. Itu adalah banyaknya cat tembok yang tersisa. Selanjutnya anak ya. Nomor 34, sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Nah, setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Berarti setengahnya lingkaran. Nah, seperti ini. Lalu, jika jari-jari taman tersebut 21 meter, nah diketahui yang ditanya adalah luas taman yang akan ditanami rumput.
Berarti sama saja kita disuruh mencari luas setengah lingkaran. Rumusnya adalah pi setengah kali dalam kurung pi kali R kali R. Nah, karena jari-jarinya 21, maka pi-nya pakai 22/7 karena kelipatan 7 jari-jarinya. Berarti kalau kita tulis ulang jadi seperti ini, setengah kali dalam kurung 22/7 dikali 21 kali 21. Kemudian ada yang bisa kita kerjakan, yaitu yang dalam kurung diselesaikan, hasilnya adalah 1386. Sehingga luasnya adalah setengah kali 1386, yaitu 693 meter persegi. Jelas ya nak ya? Baiklah, yang terakhir. Seorang pedagang mangga dalam 10 hari terakhir dapat menjual mangga dalam kilogram sebagai berikut. Nah, datanya sudah ada. Sekarang yang ditanyakan adalah rata-rata mangga yang terjual setiap harinya. Rumusnya rata-rata adalah jumlahnya data dibagi banyaknya data. Nah, di soal ini tidak perlu diurutkan. Jadi kalau rata-rata itu tidak perlu diurutkan ya nak ya, tinggal kita jumlahkan saja. Sementara tadi yang perlu diurutkan adalah jika mencari median dan modus. Ya, ingat-ingat itu. Tinggal kita jumlahkan data dari 14 sampai 22 dijumlahkan. Kemudian setelah itu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10 mewakili 10 hari. Maka jumlah datanya 160 dibagi 10, hasilnya adalah 16 kg. Itulah rata-rata mangga yang terjual setiap harinya. Nah, sampai di sini nak pembahasan tryout untuk menghadapi ujian matematika. Harapan Sedani ini bisa jadi bekal buat kalian belajar dalam menghadapi ujian sekolah, sehingga kalian bisa meraih hasil yang terbaik, nilai yang terbaik. Baiklah, Sedani akhiri sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.